Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini pasti heboh nih. Kalau tidak heboh harus dihebohkan. Jangan hanya ditulis, disebarkan di media online tulisan, tetapi harus disebarkan di YouTube juga nih. Karena saya termasuk orang yang suka tertuduh sebagai buzzer RP. Bayaran pemerintah. Padahal nggak ada sepeser pun uang yang masuk dari pemerintah kepada saya, nggak ada. Ada banyak orang yang di dalam strategi untuk mengutuk pemerintahan hari ini, ya menyerang dengan katakanlah menuduh pemerintah memelihara buzzer segala macam. Salah satunya Amin Rais, biasa kan? Kemudian Egy Sujana, yang kemarin-kemarin kalau nggak salah akan masuk ke partai PKS. Ya, dan politisi-politisi partai PKS yang selalu berbicara tentang buzzer. Bahkan PKS meminta jelang pemilu 2024 untuk pemerintah menertibkan buzzer-buzzer. Itu PKS yang minta tuh. Lalu apa nih yang hebohnya? Ternyata kalau kita cek, dan harus satu kali lagi kita informasikan ke publik, yang punya banyak buzzer, melebihi buzzer pemerintah, itu adalah PKS ternyata, bos. Satu kali lagi. Ternyata yang banyak sekali buzzernya, melebihi buzzer pemerintah, itu adalah PKS. Ada Litbang Kompas yang kemudian menulis tentang itu. Survei Litbang Kompas, pemilih PKS paling aktif main media sosial. Disusul Demokrat dan Perindo. Itu Litbang Kompas. Kemudian juga ada berita pengguna buzzer terbanyak bukan pemerintah tapi PKS. Ayo, Anda mau ngelak apa lagi? Artinya ternyata yang kalian tuduhkan itu, kalian yang melaksanakan, cuma dituduhkan kepada orang lain, kepada pemerintah. Terungkap pemilik buzzer terbanyak ternyata PKS. Coba. PKS jadi pengguna buzzer terbanyak. Ini masih baru ini, 2023 nih. Bulan Januari nih. Apa berita-beritanya, cuma saya baru tahu beritanya, maka saya angkat sekarang biar kemudian publik paham. Ya, ternyata orang yang selalu nuduh buzzer, bayaran segala macam, itu adalah mereka yang kemudian punya buzzer, banyak buzzernya. Ya. Coba kita baca sedikit ya. Satu berita kita baca nih. Dari inilah.com. Pengguna buzzer terbanyak bukan pemerintah tapi PKS, itu judulnya. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengkritik pihak-pihak yang menuding pemerintah sebagai pengguna buzzer terbanyak. Padahal menuduh tersebut juga memanfaatkan jasa buzzer itu sendiri. Deddy mengungkapkan dari sejumlah partai politik parpol yang ada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurutnya adalah pihak yang paling banyak dan paling kuat buzzernya. PKS paling punya banyak buzzer, paling kuat, paling vokal, kita tahulah. Kita tidak usah berdebat soal teknis di sini. Soal buzzer kan sama saja. Jelasnya secara virtual melalui YouTube. Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai sesama pengguna jasa sebaiknya jangan saling menjelek-jelekan. Makanya soal itu masyarakat semua dan semua parpol punya. Jadi makanya saya berharap gini loh. Kita harus mengakui bahwa pertarungan atau kontestasi politik ini harus menjadi sebuah jalan peradaban. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita benar, yang lain salah. Terangnya. Ia juga mengatakan tidak ada yang salah dengan keberadaan para buzzer. Menggunakan jasa mereka pun sah-sah saja, asalkan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya sebagai sarana promosi ide. Oke, udah. Itu salah satunya. Jadi
ternyata yang suka menuding pemerintah mengerahkan buzzer-buzzer bayaran, PKS sendiri yang paling banyak buzzernya. Nih, kita baca survei Litbang. Survei Litbang Kompas, pemilih PKS paling aktif main medsos, disusul Demokrat dan Perindo. Cungur ternyata. Ini harus diinformasikan. Survei Litbang Kompas mendapati bahwa Partai Keadilan Sejahtera jadi partai dengan konstituen yang cukup aktif di dunia maya atau media sosial. Kemudian Partai Demokrat memiliki konstituen yang aktif di medsos urutan kedua. Sementara itu Perindo jadi partai ketiga dengan konstituen yang aktif bermain media sosial. Litbang Kompas mencatat mayoritas pemilih PKS aktif di medsos dengan angka mencapai 57,2%. Lalu disusul dengan 31,4% pemilih PKS yang cenderung memilih untuk menonton televisi. Beda. Jadi pemilih PKS yang aktif main medsos 57%, kemudian 31%-nya aktif nonton televisi. PKS jadi partai dengan konstituen yang cukup aktif di dunia maya, sebanyak 57,1% dari responden yang ingin memilih PKS. Sebagian besar cukup intens mengakses media sosial dalam sehari. Demikian dikutip dari Litbang. Jika ditotal, pemilih PKS yang mengakses media digital, medsos, dan berita online jauh lebih banyak ketimbang pemilih yang nonton televisi. Kemudian partai kedua yang punya pemilihan aktif di medsos adalah Partai Demokrat dengan 46,3%. Sama halnya seperti PKS, Demokrat turut memiliki basis yang lebih aktif mengakses media digital ketimbang televisi. Oke, udahlah ya. Intinya, kedua partai ini ternyata dia yang paling banyak memiliki buzzer dan mengerahkan mungkin para kadernya untuk ya apapun aja di media sosial. Menyerang pemerintah atau apapun itu. Jadi apa namanya ya? Karena satu kali lagi saya sebagai orang yang selalu tertuduh sebagai buzzer. Mungkin karena saya beberapa kali kadang-kadang membela apa yang dilakukan oleh pemerintah, kadang-kadang juga mengkritik. Nah, di dalam situasi membelanya nih, dianggap sebagai buzzer. Wah, saya itu dibayarnya mahal. Wah, ada yang mengatakan sebulan saya dibayar 100 juta. Gila nggak kira-kira? Mending kalau bener. Ini kan sampah. Artinya untuk kemudian mendiskreditkan dengan isu-isu murahan. Menyerang dengan isu-isu kemudian hoax. Ada yang mengatakan bahwa saya saudaranya Abu Janda segala macam. Saya pernah katanya pernah melihat saya di Cirebon bersama-sama dengan para buzzer. Astagfirullahaladzim, Anda ini fitnahnya luar biasa. Hati-hati, nggak ada seperti itu, nggak ada. Tapi yang jelas, ini menurut survei, ternyata yang memiliki buzzer itu bukan pemerintah, namun melainkan PKS, paling banyak. Ya, itu ya, itu untuk kemudian mempertegas saja, mempertegas agar jangan terus membodohi masyarakat dengan kalimat-kalimat penyudutan yang tidak produktif. Ya, mengkritik silakan mengkritik, tapi dengan data-data yang benar, yang jujur. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidup buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.